Yayasan Alfa Omega ini sebenarnya cikal bakalnya itu dimulai sejak tahun 57. Jadi tahun 57 itu ada Mennonite Society dari Amerika yang datang dan mereka bikin yang namanya ONI2 Training Center. ONI2 Training Center ini tujuannya adalah memberi skill dan motivasi kepada petani-petani, kepada tukang kayu, tukang besi, untuk bisa lebih produktif di dalam usaha-usaha pertanian mereka. Jadi mereka membantu orang untuk melatih menjadi petani yang baik, melatih menjadi pandai besi, melatih menjadi tukang kayu, dan segala macam yang lain. Dan kemudian mereka nanti dikirimkan kembali ke desanya untuk mulai menjalankan hidup dan memotivasi masyarakat di desa-desa itu. Nah, kemudian dari ONI2 Training Center ini berubah menjadi, jadi ada lokasi di, bukan sekarang ini, ada satu tempat lagi di atas sana, kemudian dia dipindahkan ke tempat yang sekarang dan dia jadi namanya Tarus Training Center. Nah, sampai dengan tahun 67 kemudian gereja Masih Injili di Timor dengan diskusi dengan Mennonite Society Mission yang ada di sini, kemudian memutuskan, karena pada waktu itu sudah ada masa transisi ya, mereka sudah mau pulang kembali ke Amerika dan mereka harus siapkan orang untuk menggantikan posisi mereka, mengajar dan segala macam itu. Jadi tahun 67 kemudian sudah mulai terjadi pergantian. Ada pendeta Icha Frans pada waktu itu sebagai orang yang dipersiapkan untuk menggantikan posisi dari orang-orang dari Mennonite Society di Amerika. Nah, pada waktu yang bersamaan nama dari Tarus Training Center itu dirasa tidak terlalu cocok lagi, dirubahlah namanya menjadi PLKK, Pusat Pelatihan Kader Kemakmuran. Jadi PLKK Tarus itu langsung dikelola langsung oleh Majelis Sinode. Dalam hari ini ada penempatan dari Majelis Sinode. Dia berjalan sebagai PLKK dengan fungsi yang relatif sama, melatih petani, mencangkul yang baik, bikin cangkul, menanam segala macam, melatih pandai besi untuk bikin parang, bikin pacul segala macam. Terus melatih melatih tukang kayu segala macam. Jadi semuanya berjalan seperti biasa sampai dengan permulaan tahun 80-an itu dirasa perlu untuk mulai mengadakan atau mempunyai satu lembaga berbadan hukum. Nah, karena dirasa diperlukan ya, jadi waktu itu belum ada LSM, belum ada macam-macam, itu belum ada. Sepertinya Yayasan Alfa Omega itu yang pertama dan yang tertua dari semua LSM yang ada di NTT. Jadi melalui keputusan Majelis Sinode, sidang Sinode, lalu ada penunjukan lagi kepada Pak Pendeta Icha Frans untuk menjadi direktur yang pertama. Direktur pertama dari Yayasan Alfa Omega. Itu didirikan tanggal 3 Maret tahun 1985. Namanya jadinya Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Alfa Omega Gemit Kupak. Jadi sedangkan area pelayanannya itu masih capacity building ya. Capacity buildingnya masih berurusan dengan pembentukan kelompok, bagaimana masyarakat diajar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian secara lebih sistematis, secara lebih terukur, sehingga hasil dan produksinya bisa dilihat dengan nyata ya. Nah, dalam konteks itu selama masa itu
Yayasan Alfa Omega juga punya program-program untuk kaderisasi. Jadi ada pelatihan-pelatihan kader yang ada kader pertanian, ada kader kesehatan, dan ada kader yang lain yang mencakup banyak aspek dari hidup berbangsa dan bernegara itu. Jadi selama masa tahun 85 sampai sekarang itu, menurut catatan kami ya, itu kader dari segala aspek sosial, politik, dan kemasyarakatan itu bisa mencapai sekitar 44.000 orang dan tersebar di seluruh NTT, juga sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Papua dan segala macam. Visi kami itu agak panjang ya, tapi sebenarnya kalau diringkas artinya diringkas menjadi NTT yang mandiri dan berdaya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sendiri gitu. Itu visi dan misi kami. Nah, dalam konteks itu sejak tahun 2016 saya ditunjuk menggantikan direktur yang sebelumnya. Jadi pergantian direktur ini baru 3 kali Pak sejak berdiri. Jadi dimulai dengan Pak Ishak Nicholas Franz, pendeta, kemudian digantikan oleh Ibu Sofia Malelak Dehan, kemudian sejak tahun 2016 sampai sekarang oleh saya sendiri, pendeta David A.N. Vina. Nah, misi dan kerjanya masih sama, hanya berevolusi. Berevolusinya begini, kalau dulu kita melatih orang saja, mengumpulkan kader-kader, melatih mereka di sini, membekali mereka dengan segala macam keterampilan, pengetahuan, perspektif politik, segala macam, advokasi dan segala macam, itu kita latih. Tapi dulu hampir tidak disentuh aspek bagaimana setelah dilatihnya. Jadi tindak lanjut setelah dilatihnya. Misalnya orang dilatih bertani gitu loh. Dia pulang, dia bertani, sudah ada hasil bertani, terus apalagi kan. Nah, sejak 2016 kami udah mulai berpikir bagaimana menjembatani antara ketiadaan skill, kita siapkan skill, setelah dia punya skill, kita kasih modal, kita ciptakan koperasi kredit sendiri untuk menangani bantuan modal, pinjaman modal kepada orang yang dilatih. Kemudian antara modal dan hasil akhir dari pekerjaan itu kan mesti ada, namanya pasar. Jadi kita mulai berpikir dari skill, modal, pasar. Jadi kami mulai inisiatif untuk mulai menciptakan apa yang kami sebut inovasi produksi. Jadi sekarang nanti sebentar Adina akan ke rumah produksi. Di sana misalnya asam ya. Asam itu setiap tahun dari Timor itu ribuan sampai jutaan ton. Nah, itu dijual dengan harga yang sangat murah karena mentah. Jadi orang beli bisa 2.000 di kampung sana, dan di Kupang sini bisa sampai 10.000. Tapi kalau sudah dibikin jadi teh botol sariwangi atau teh botol asam yang itu, dia sudah jadi jus, harganya sudah lebih mahal. Kalau dia jadi pasta, harganya juga sudah lebih mahal. Kalau dia jadi selai,
ya harganya juga lebih mahal. Kalau jadi bumbu dasar, karena kita ini makan tidak ada orang makan yang tidak pakai asam ya. Asam dan garam tuh sesuatu yang ada di kita punya sistem makan minum di rumah kita setiap hari. Gitu loh. Nah, kami bikin pasta asam. Jadi kalau mau goreng apa-apa tinggal sendok saja daripada ramas lagi. Kita bikin sesuatu yang hygiene, sudah dalam botol. Itu sudah bisa masuk ke minimarket, bisa masuk ke. Nah, itu kontribusi kita. Nah, kami pingin dengan adanya rumah produksi dan nanti akan ada koperasi pemasaran di sana, kami ingin menjadi jembatan di mana inovasi produksi dari masyarakat di kalangan bawah itu bisa bantu dipasarkan. Karena yang namanya pertumbuhan ekonomi itu niscaya baru terjadi kalau aspek skill, modal, dan pasar saling mendukung. Dia harus jadi cycle. Perputarannya harus jadi begitu. Orang yang punya skill, usaha kurang berhasil, dia balik lagi ke skill, dia belajar lagi, dia balik lagi kan. Nah, kalau dia sudah berhasil, barangnya sudah berhasil kan mesti dijual. Jadi kalau itu tidak terjadi nggak bisa. Nah, di samping itu kami juga sebagai lembaga LSM yang lama, kami juga melakukan advokasi di bidang pendidikan. Kami melakukan advokasi di bidang lingkungan hidup. Kami juga melakukan advokasi hukum untuk agraria dan segala macam, itu kami lakukan. Nah, khusus untuk pendidikan, kami 3 tahun yang lalu masih sampai sekarang itu ada kerjasama dengan UNICEF Indonesia dengan dana dari pemerintah New Zealand, menjalankan program namanya PAUD HI berintegritas. Sebenarnya PAUD HI saja sebenarnya, karena Holistic Integrative Early Childhood Development gitu loh. Jadi itu fokusnya ke 100 PAUD di 24 kecamatan. Jadi 100 desa di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang. Dan hasilnya lumayan bagus. Itu sudah diapresiasi oleh gubernur, diapresiasi oleh dirjen luar sekolah dan PAUD di Jakarta. Dan harapannya setelah COVID ini mungkin bisa direplikasi ke kabupaten-kabupaten lain di NTT dan juga kabupaten-kabupaten lain atau provinsi lain di Indonesia. Karena serapan dari pekerjaan itu lumayan bagus. Sementara tahun ini, karena concern kami berhubungan dengan pengelolaan dana desa, maka bersama dengan World Vision Indonesia, kami mengirimkan proposal ke Komisi Uni Eropa untuk pendampingan BUMDes. Nah, kita punya moto ialah begini, kita mau jadi contoh. Kita mau jadi contohnya ini begini. Orang bisa bikin keripik, tapi belum tentu bisa bikin kemasan yang bagus. Belum tentu bisa bikin merek dagang sendiri, belum tentu bisa bikin label sendiri. So, kita bikin label, lalu kemudian kita ajak. Ada yang mau bergabung dengan label kami, silahkan. Ada yang mau bergabung dengan merek Yayasan Alpha Omega, silahkan. Jadi mereka yang produksi, kita menjual. Tapi kalau mereka tidak mau bergabung, kita mau tetap membantu mereka bikin mereka punya merek, bikin mereka punya label, lalu kita juga tetap bantu mereka jual. Gitu. Cuman mereka tidak mempunyai kewajiban membayar royalti dan segala macam itu. Nah, karena itu mereka punya hak sendiri. Hanya tentu kalau kita bantu jual, kan kita harus incur cost operasional toh. Jadi mungkin kalau jual keripik pisangnya dia kasih kita dengan harga 10.000, kita jual 11.000, kita dapat 1.000.